Kaisar Giok dan langit. Pada zaman dahulu, di alam para dewa terdapat seorang penguasa tertinggi yang dikenal sebagai Kaisar Giok. Ia adalah dewa yang paling bijaksana dan berkuasa di seluruh langit. Di bawah kepemimpinannya, dunia para dewa dan manusia hidup dalam harmoni. Para dewa menghormatinya dan manusia di bumi selalu memanjatkan doa kepada langit untuk meminta berkah penciptaan dunia yang indah. Suatu hari, Kaisar Giok melihat dunia yang masih belum sempurna. Ia ingin menciptakan dunia yang lebih indah dan seimbang, tempat makhluk hidup dapat berkembang dengan damai. Ia memerintahkan Dewa Angin untuk menyebarkan udara segar ke seluruh penjuru dunia, Dewa Air untuk menciptakan sungai yang jernih dan laut yang luas, serta Dewa Gunung untuk membentuk daratan megah dan subur. Para dewa bekerja keras dan perlahan dunia menjadi tempat yang lebih indah. Pohon-pohon hijau tumbuh, burung-burung berkicau, sungai mengalir dengan tenang, dan matahari bersinar dengan lembut. Manusia dan hewan mulai hidup dengan damai, menikmati keindahan alam yang telah diberikan kepada mereka. Dewa api dan keserakahannya. Namun, di antara para dewa ada satu yang merasa tidak puas, yaitu Dewa Api. Ia adalah dewa yang gagah dan kuat, namun ia juga sombong dan ingin diakui sebagai yang paling berkuasa. Ia iri kepada Kaisar Giok dan ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari dewa lainnya. Dengan amarah yang membara, Dewa Api menurunkan panas yang luar biasa ke bumi. Hutan mulai terbakar, tanah menjadi tandus, dan sungai-sungai mengering. Manusia dan hewan berlarian ketakutan, tak mampu menghentikan kobaran api yang melahap segalanya. Tangisan dan doa manusia sampai ke telinga Kaisar Giok. Ia melihat kehancuran yang terjadi dan merasa kecewa terhadap kesombongan Dewa Api. Dunia yang telah diciptakan dengan susah payah kini hampir musnah dalam sekejap. Putri Langit dan pemulihan dunia. Melihat penderitaan di bumi, Kaisar Giok tidak tinggal diam. Ia mengutus Putri Langit, dewi yang penuh kasih sayang, untuk turun ke bumi dan menyelamatkan dunia. Dengan membawa air suci dari langit, Putri Langit menurunkan hujan lebat yang memadamkan api. Asap hitam mulai menghilang, pohon-pohon kembali tumbuh, dan sungai kembali mengalir. Manusia bersyukur dan berterima kasih kepada Putri Langit. Mereka belajar dari kejadian itu bahwa alam haram harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dirusak karena keserakahan. Hukuman bagi Dewa Api. Kaisar Giok tidak bisa membiarkan Dewa Api terus merusak keseimbangan. Sebagai hukuman, ia mengurung Dewa Api di sebuah gunung yang tinggi dan menguranginya dari takhta langit. Api tetap ada di dunia, tetapi hanya dalam batas yang bisa dikendalikan. Kaisar Giok juga memperingatkan bahwa siapapun yang tamak dan tidak menghormati keseimbangan alam akan mengalami nasib yang sama. Sejak saat itu, manusia hidup dengan lebih bijak, menghormati alam dan tidak lagi serakah. Mereka belajar bahwa kekuatan harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Pesan moral. Legenda ini mengajarkan bahwa keserakahan dan keinginan dan keinginan untuk berkuasa tanpa memikirkan akibatnya dapat membawa kehancuran. Sebaliknya, keseimbangan, kasih sayang, dan kebijaksanaan akan membawa kedamaian bagi dunia. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hanya dengan hidup dalam harmoni dengan alam, manusia bisa mencapai kebahagiaan sejati.